Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan dunia yang penuh dengan tipu daya dan mencintai kesenangan-kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Akibatnya, jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan membencinya. Mereka itulah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya maut yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati kalian. Lalu kalian semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan. Manusia pada dasarnya terbagi ke dalam 3 golongan. Ada yang tenggelam dalam urusan duniawi, ada yang bertobat, dan ada yang telah mencapai tingkatan arifin. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian, dan walaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunia. Ia akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Orang yang bertaubat itu akan memperbanyak mengingat mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar, dan ia makin menyempurnakan tobatnya. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, tapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahwa kematian itu akan datang dikala tobatnya ia rasakan belum sempurna, dan bekalnya untuk kehidupan akhirat belum cukup. Rasa takut mati pada orang seperti ini masih bisa dimaklumi, dan ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu." Barang siapa tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang seperti itu sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan maut atau dengan Allah, tetapi ia hanya takut jangan-jangan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang kurang sempurna dan lalai. Ia laksana seseorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya karena sibuk mempersiapkan diri supaya pertemuan itu mendatangkan kecintaan sang kekasih. Jadi, ia tidak bisa dianggap keberatan terhadap pertemuan tersebut. Ciri khas orang yang bertaubat ialah fokus pada persiapan untuk pertemuan dengan Rabb-Nya dan mengurangi perhatian kepada hal-hal yang lain. Kalau tidak begitu, berarti ia termasuk orang-orang yang tenggelam dalam urusan duniawi semata. Sedangkan orang yang arif senantiasa mengingat kematian, karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Dan seseorang yang tengah dimabuk cinta tak akan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat, dan ia sangat gembira saat kematian itu datang. Sebab dengan begitu, ia bisa meninggalkan dunia tempat tinggal orang-orang yang durhaka untuk kemudian berada di hadirat Tuhan semesta alam. Ini seperti yang diriwayatkan tentang Hudzaifah. Menjelang kematiannya, Hudzaifah al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang papa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku bisa segera bertemu denganmu. Jadi
Di sini kita bisa memahami bila seseorang yang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian, sementara seseorang arif ini justru mencintai dan merindukan kematian. Tetapi yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera mati untuk dirinya. Sebab segala sesuatu yang paling ia sukai ialah apa yang disukai oleh Tuhannya. Orang seperti ini sudah meletakkan cinta dan kesetiaannya yang mendalam pada makom atau tingkat kesempurnaan tawakal dan ridho sebagai target akhir perjalanan hidupnya. Betapapun ingat kematian itu mendatangkan pahala dan kebaikan. Sebab orang yang tenggelam dalam urusan duniawi sekalipun, ia tetap memperoleh manfaat dengan mengingat kematian, yaitu dengan cara menjauhi dunia. Soalnya, ingat kematian jelas dapat mengganggu ketentramannya dan mengurangi kesenangannya. Sedangkan sesuatu yang merusak kesenangan dan kenikmatan manusia adalah sarana menuju keselamatan. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita senantiasa mengingat dan mempersiapkan waktu kematian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.